Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, salam jumpa lagi dalam Inspirasi Rohani edisi hari ini, Rabu 24 Agustus 2022, Pesta Santo Bartolomeus Rasul. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, inspirasi rohani hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 1 ayat 45 sampai dengan 51. Sekali peristiwa, Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret." Kata Natanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Natanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Natanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Natanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau Raja orang Israel." Yesus menjawab katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya? Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Injil tidak memberi banyak informasi tentangnya. Dalam Injil Sinoptik, ia hanya disebut sebagai salah satu dari 12 rasul. Biasanya disebut bersama-sama dengan Santo Filipus. Itulah makanya kita mengidentikan Santo Bartolomeus dengan Natanael. Natanael berjumpa dengan Yesus berkat Filipus. Setelah Filipus berjumpa dengan Yesus, dengan penuh sukacita dan semangat, ia berkata dengan Natanael, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret." Ketika Natanael masih ragu-ragu, Filipus meyakinkan, "Mari dan lihatlah." Demikianlah Bartolomeus berjumpa dengan Yesus berkat ajakan dan kesaksian dari Filipus. Kita masing-masing juga mempunyai pengalaman yang sama. Di satu sisi, kita mengimani Kristus dan semakin mengenalnya berkat kesaksian orang lain. Di sisi lain, kita pun mesti memberi kesaksian sehingga banyak orang menjadi semakin beriman dan mengenal Kristus. Untuk bisa memberi kesaksian yang membuat semakin banyak orang mengenal dan mengimani Kristus, ada satu syarat yang mutlak, yakni kita sendiri mesti telah berjumpa dengan Kristus secara personal, seperti halnya Filipus. Oleh karena itu, kisah perjumpaan Filipus dengan Yesus yang akhirnya juga membuat Bartolomeus berjumpa dengan Yesus mengundang kita untuk semakin memperdalam dan mempererat relasi kita dengan Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, setelah berjumpa dengan Yesus, Natanael atau Bartolomeus mengalami suatu perubahan hidup. Semula
ia mengalami keraguan dan bertanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Setelah berjumpa dengan Yesus, ia memiliki keyakinan iman pada Yesus. "Engkau anak Allah, Engkau Raja orang Israel." Begitulah perjumpaan dengan Yesus mestinya membawa perubahan dan memperjelas arah atau orientasi hidup kita. Semoga ketekunan dan kesetiaan kita untuk berjumpa dengan Yesus juga mempunyai daya ubah, yakni kita semakin mantap dalam beriman dan semakin tekun mengupayakan hidup baik. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita adalah rasul-rasul Yesus di zaman sekarang ini, dan kita diajak untuk menjadi pribadi yang jujur saat belajar, bekerja, berkeluarga, bermasyarakat, dan menggereja. Di tengah arus zaman sekarang yang sering diselimuti dengan berbagai tindakan penyimpangan serta kekerasan, kita dipanggil untuk menjadi terang dengan tetap menjadi murid yang jujur seperti Bartolomeus. Dengan kejujuran, kita sebenarnya sedang mewartakan nilai-nilai Kristiani dan menjadi rasul bagi teman sekerja, anggota keluarga di rumah, dan bagi siapapun yang bekerja sama dengan kita. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber keselamatan, Santo Bartolomeus Rasulmu telah mempercayakan diri dengan setulus hati kepada putramu karena iman. Semoga berkat doanya, gerejamu senantiasa menjadi sakramen keselamatan bagi segala bangsa. Sebab dialah Tuhan dan pengantara kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin.